Om Swastiastu dan selamat sore. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebelum itu, adakah dari kalian yang belum mendengar dongeng ini? Jika ada, mari kita menyimak bareng-bareng. Di suatu desa, hiduplah seorang janda dengan kedua putrinya yang bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah kandung dari Bawang Putih telah lama meninggal dunia. Jadi, Bawang Putih adalah saudara tiri dari Bawang Merah. Bawang Merah dan Bawang Putih memiliki sifat dan karakter yang sangat jauh berbeda. Bawang Putih memiliki sifat yang baik, rajin, tidak sombong, serta rendah hati. Sedangkan Bawang Merah yang memiliki sifat yang malas, arogan, sombong, dan iri hati. Sifat pemalas yang dimiliki oleh Bawang Merah disebabkan karena ibunya sendiri. Karena semua yang diinginkan oleh Bawang Merah selalu ibunya turuti. Sementara itu, Bawang Putih melakukan semua pekerjaan rumah dengan sendiri, mulai dari mencuci, memasak, menyapu, hingga membereskan rumah. Sementara itu, Bawang Merah dan ibunya hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Jika Bawang Merah dan ibunya ingin meminta sesuatu, ia hanya meminta kepada Bawang Putih. Bawang Putih dengan tulus ikhlas melayani mereka berdua dengan perasaan yang gembira. Pada suatu hari, ketika Bawang Putih sedang mencuci pakaian Bawang Merah dan ibu tirinya, saking asiknya bersenandung, ia tidak sadar salah satu kain ibu tirinya telah hanyut dibawa oleh arus sungai. Saat ia sadar kain itu telah jauh hanyut, ia segera mengemasi semua cuciannya dan mengejar kain tersebut. Di dalam perjalanannya, ia berpikir, "Ya Tuhan, jika kain ini tidak aku temukan, ibuku pasti akan memarahiku dan mengusirku dari rumah." Begitulah ratapan dari Bawang Putih. Akhirnya, arus sungai tersebut membawanya ke sebuah gua. Dan anehnya, ia hanya melihat seorang perempuan yang sangat tua. Lalu ia bertanya kepada perempuan tersebut, "Nek, apakah nenek melihat kain yang dibawa oleh arus sungai ini?" Lalu perempuan tua itu menjawab, "Kain? Oh, saya melihatnya, Cu. Tapi sebelum kamu mengambil kain tersebut, kamu harus membantu nenek membersihkan salah satu gubuk nenek yang ada di sana." Bawang Putih menyanggupi semua persyaratan yang nenek tersebut katakan. Hari sudah menjelang sore dan semua pekerjaan yang dikerjakan oleh Bawang Putih telah selesai. Ia kembali dan memberitahu nenek tersebut, "Nek, pekerjaan saya telah selesai. Apakah saya boleh mengambil kain ibu saya sekarang?" Lantas nenek tersebut menjawab, "Tunggu dulu, Cuk. Nenek memiliki sesuatu untukmu." Lalu nenek tersebut mengeluarkan 2 buah labu, yang mana lebih besar dari yang satunya. Lantas nenek itu berkata, "Cu, pilihlah salah satu labu ini." Lantas Bawang Putih berpikir sejenak, jika aku memilih labu yang lebih besar, akankah aku bisa membawanya? Sedangkan aku membawa kain ibuku. Jadi ia memutuskan, "Nek, saya akan membawa labu yang lebih kecil karena
labu tersebut lebih ringan untuk saya bawa pulang ke rumah. Ketika menerima labu tersebut, bawang putih pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ibu bawang merah dan bawang merah keluar dari rumah. "Heh, kamu, dari mana saja kamu? Kenapa jam segini baru pulang?" Bawang putih dengan tertatih-tatih menjelaskan kepada ibu tirinya. "Maaf Bu, saya baru bisa pulang sekarang karena cuciannya sangat banyak." Lantas, ibu bawang putih melihat sebuah labu yang sangat kecil. Diambillah labu tersebut dan dibanting ke tanah. Prak! Labu itu pecah. Alhasil, bawang merah dan ibu tirinya merasa sangat terkejut karena di dalam labu tersebut berisi berupa perhiasan yang sangat berkilau. Bawang merah berteriak kepada bawang putih, "Hei bawang putih, dari mana kamu mendapatkan semua ini?" Lantas bawang putih menceritakan semua kejadiannya. Keesokan harinya, bawang merah mengikuti semua cerita yang diceritakan oleh bawang putih, mulai dari menghanyutkan pakaian hingga menyusuri sungai dan bertanya-tanya kepada orang-orang. Akhirnya, sampailah ia di sebuah gua yang diceritakan oleh bawang putih. Namun, lain halnya dengan bawang putih. Bawang merah tidak mau mengambil pekerjaan yang disuruh oleh nenek tersebut. Dengan arogannya, ia meminta langsung labu yang lebih besar dari nenek itu. Nenek tua, berikan aku sebuah labu yang sangat besar." Dengan perasaan yang amat kecewa, nenek tersebut memberikan labu itu. Sesampainya di rumah, bawang merah berteriak kepada ibunya, "Ibu, ibu, coba lihat, aku membawa labu yang sangat besar." Ibu bawang merah pun terkejut. "Hah, benarkah anakku? Ayo, mari kita banting labu itu." Mereka berdua pun membanting labu yang sangat besar. Kabruak! Namun, bukanlah perhiasan yang berkilau yang mereka dapat, melainkan ular yang berbisa yang banyak jumlahnya. Seketika, ibu tiri dan bawang merah menyadari kesalahan yang mereka buat. Bawang merah dan ibu tirinya meminta maaf kepada bawang putih. Karena bawang putih anak yang baik dan pemaaf, bawang putih pun memaafkan segala kesalahan mereka. Dan pada akhirnya, mereka hidup rukun selamanya. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita bawang merah, bawang putih ialah, janganlah menjadi orang yang sangat arogan. Karena orang yang arogan belum tentu akan mendapatkan hasil yang begitu banyak. Dan ingat, jadilah orang yang rajin agar berguna di kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Om Santi.